bahas tentang bagaimana sih cara menganalisis iklan di Facebook yang sudah kita jalankan. Apakah iklan itu sudah berjalan baik atau iklan itu boncos? Oke, kita langsung aja. Saya udah bikin yang namanya slide ini. Kita udah bikin slide. Nah, cara mengetahui apakah iklan Facebook kita sudah berjalan oke. Kalau belum, bagaimana caranya untuk mengantisipasinya gitu. Jadi kan nggak mungkin kita ngiklan tapi ngabisin uang dan iklannya nggak oke gitu. Oke, selanjutnya kita pertama adalah tentukan tujuan. Studi kasus dalam video ini kita akan menganalisis iklan konversi dengan tujuan konversi. Yang kedua adalah membuat KPI. KPI ini adalah peraturan yang nanti kita bisa sesuaikan dengan hasil dari iklan kita. Misalnya dalam hal ini satu konversi biayanya itu harus kurang dari 10.000. Jadi ketika nanti iklannya satu konversinya di atas 10.000 atau 20.000 atau 50.000 berarti iklan itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa harus 10.000? Misalnya karena satu keuntungan dari produk yang kita iklankan itu biayanya keuntungannya itu hanya 5.000. Jadi kalau satu kali iklan, satu kali klik, satu konversinya itu 10.000, otomatis ya balik modal aja gitu. Balik modal atau ya boncos lah. Jadi kalau semuanya keuntungan cuma 5.000 terus kita bayar 10.000 ya rugi kan. Nah, yang ketiga adalah entitas yang harus kita nilai adalah dalam hal ini setiap orang punya cara analisis berbeda-beda. Kalau saya tuh lihat dari hasil konversi, kedua CTR, ketiga skor relevansi, selanjutnya adalah durasi, terus biaya. Oke, kita lanjut. Nah, hasil konversi itu apa? Jadi iklan yang dihasilkan. Jadi di entitasnya itu di iklan tuh ada hasil namanya. Nanti kita lihat. Terus yang kedua CTR. CTR itu click to rate, yaitu rasio klik dari setiap iklan yang ditampilkan. Jika iklan A tayang 1000 kali dengan klik 100 kali, maka CTR-nya adalah 10%. Nah, semakin tinggi CTR itu semakin bagus iklan. Tapi, lihat dulu tujuannya. Tujuannya klik itu bagus, tapi kalau tujuannya konversi atau tujuannya itu interaksi itu berbeda lagi. Yang ketiga ada skor relevansi. Skor relevansi itu seberapa baik iklan Anda dengan umpan balik atau feedback yang diberikan oleh target dalam bentuk konversi, engagement, dan sebagainya. Jadi semakin tinggi nilai skor relevansi, maka nilainya semakin murah biayanya. Jadi semakin tinggi nilainya, maka biayanya semakin murah. Itu skor relevansi. Terus durasi adalah lama waktu iklan berjalan. Terus biaya udah pasti tahu kita, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam setiap adset iklan. Oke, kita lanjut aja di iklannya ya. Saya coba menganalisis iklan ini. Ini karena tujuannya konversi, ada 2 ya. Nah, hasil tuh tadi ini. Jadi hasilnya ini gimana? Bagus nggak? Ya, belum tahu ya. Ini nilai konversinya. Kalau secara nilai itu bagus, tapi secara hasil konversi nanti nilai transaksinya kan belum tentu bagus. Gitu. Jadi ada orang yang konversi, masukin data-datanya, dia berniat beli tapi belum tentu beli. Nah, biasanya dinilai daripada satu pekan. Kita coba tanggal 4, tanggal 10. Nah, jika satu pekan itu nilainya sudah 50, berarti kalau kata Facebook itu udah stabil, iklannya sudah stabil. Nilai konversinya 50, itu sudah stabil iklannya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita lihat di CTR. Nah, kebetulan kalau kita ingin lihat analisis itu bisa lihat di sini semua. Ini ada berbagai entitas yang nanti bisa menilai iklan kita. Nah, kalau kita pengen umum itu lihat di kinerjanya. Nah, ini di kinerjanya. Nah, kebetulan kalau saya itu udah nyiapin khusus untuk nganalisis nih, saya siapin untuk nganalisis iklan saya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini saya ngasih durasinya 4 sampai tanggal 10. Biayanya berapa? Biaya yang udah dijumlahkan itu sekitar 800 sama 900 ribu.
Nah, nilai hasilnya berapa? Hasilnya ada yang 86, ada yang 96 dengan CTR 1,6, ada yang 1,12%. Untuk lihat skor relevansi, kita bisa lihat di bagian iklan. Nah, di sini kita bisa lihat skor relevansinya 7. Nah, skor relevansi itu yang paling bagus itu di atas 7. 7 itu udah minimal banget. Jadi semakin tinggi skor relevansi, biayanya semakin murah dan target yang disasar itu lebih bagus. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau menurut saya iklan ini sudah stabil dan sudah bagus. Kenapa? Kita bisa lihat hasilnya dan kita bisa lihat CTR-nya dan kita juga bisa lihat skor relevansinya. Walaupun kalau dibilang winning, nggak winning banget, tapi ini udah stabil dan sudah lumayan bagus. Nah, dari dua ini, jadi saya coba untuk dua split ya. Yang paling bagus yang ini, yang ada di bawah. Dia ada 96 konversi, terus skor relevansinya juga tinggi, biayanya juga murah, di bawah 10.000. Kenapa saya 10.000? Ya tadi, jadi kalau satu konversi itu harus di bawah 10.000 itu KPI. Jadi KPI-nya harus ditetapin. Selanjutnya, kita bisa lihat skor relevansinya. Nah, jadi entitas-entitas itu yang digunakan untuk menilai bahwa iklan itu sudah berjalan bagus atau tidak. Nah, itu untuk iklan-iklan konversi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengoptimalisasi iklan ini? Ya, kita bisa lihat di bagian sini, terus kita lihat di Nah, kita bisa lihat kira-kira di wilayah mana aja yang iklannya berjalan terbaik. Nah, kita bisa lihat Bengkulu. Nah, dari seluruh Indonesia kita bisa lihat di hasilnya. Di Jakarta ada 15 konversi, di Jawa Timur ada 16 konversi, di mana lagi di West Java ada, Jawa Barat ada 11 konversi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi konversi-konversi tertinggi ini iklan kita bisa kita spesifikasi lagi nanti untuk selanjutnya, yaitu dengan menyasar kota-kota dengan konversi tertinggi agar iklannya lebih spesifik. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk melakukan analisis dan pengembangan di iklan. Tapi catatannya adalah kita harus melakukan split-split. Nah, ada model iklan yang ketika jangkauan wilayah yang lebih luas itu lebih bagus. Ada juga iklan atau produk yang jangkauannya lebih spesifik itu lebih bagus. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya ketika sudah di split lagi dengan jangkauan wilayah lebih kecil, itu hasilnya bagaimana. Terus di sini juga kita bisa lihat bahwa eh, kira-kira usia dan jenis kelamin seperti apa yang suka dengan iklan kita. Kita lihat di sini, kita lihat di hasilnya, itu ada yang paling tinggi ternyata untuk hasil konversi itu di perempuan dan laki-laki di usia 25 sampai dengan 34 tahun. Jadi kita bisa mengembangkan iklan kita yang kedepannya untuk lebih spesifik di audiens yang usianya 25 sampai 34 tahun di kota-kota yang mana yang tadi lebih banyak nilai konversinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau iklan kita tidak berjalan bagus seperti dalam hal ini? Nah, sama juga. Kita lihat spesifikasi wilayahnya, terus kita bisa lihat jangkauannya, dan kita bisa lihat usia dan orang mana aja yang melihat iklan kita. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa jangkauan yang ditargetkan. Misalnya, kalau kita punya biayanya satu hari 100.000, menurut pengalaman saya itu baiknya jangkauannya jangan sampai lebih daripada 1 juta ya, ketika di ad set. Nah, kalau kita biayanya 50.000 jangan sampai jangkauannya itu lebih dari 500.000 karena semakin banyak yang dijangkau itu harusnya semakin dibutuhkan lebih banyak uang. Kalau uang kita sedikit, kita jangkau yang sedikit aja. Kalau uang kita banyak, ya kita jangkau yang lebih banyak. Tapi lebih efektif mana? Ya lebih efektif kalau untuk iklan tuh kita jangkau yang sebanyak-banyaknya untuk kita danain dulu yang besar, kita jangkau seluas-luasnya nanti kita tahu spesifikasi siapa yang suka dengan produk-produk kita.
Yes. Oke, itu aja video di kali ini. Teman-teman, kalau video ini bermanfaat, silahkan di-like. Kalau ada pertanyaan, silahkan di-komen. Jangan lupa di-subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.